mengganggu waktunya sebentar. Izin sama Ibu untuk wawancara terkait praktik-praktik pengambilan keputusan dalam tugas pendidikan program guru penggerak saya ini pada demonstrasi kontekstual. Izin ya Ibu ya. Ya. Langsung saja ya Ibu ya. Lebih cepat lah apa dulu. Tambahkan lagi tidak betul. Iya. Nah, di sekolah kita ini Bu, yang seperti Ibu tahu kan pasti dalam Ibu mengambil keputusan, gitu kan ada kasus-kasus, mungkin kasus dengan murid ataukah sebagai kepala sekolah dengan guru, gitu kan dalam praktik pengambilan keputusannya ada yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika tadi atau bujukan moral? Aku berdasar pengalaman saya khususnya di SLB Tanjung Jabung Pendidikan ini banyak sekali permasalahan baik dari siswanya sendiri, dari gurunya, dari karyawannya, dari orang tua murid bahkan. Jadi sewaktu-waktu ada permasalahan saya harus bersikap mengumpulkan dulu permasalahannya, kita identifikasi dulu permasalahannya mengenai apa, tentang apa, lalu permasalahan itu timbul sebabnya apa. Jadi saya analisa dulu sebelum saya memanggil yang bersangkutan. Saya analisa kalau membutuhkan tim untuk berpendapat agar tidak terjadi kesalahan, baru kita simpulkan. Setelah simpulkan baru kami undanglah yang bersangkutan untuk memberi solusi. Jadi solusi itu tidak datang dari saya pribadi. Kalau kaitannya memang soal pribadi mungkin face to face langsung saya ambil. Tapi kalau kaitannya dengan sekolah yang datangnya dari perorangan harus dengan tim. Seperti itu Bu Alwi. Ya, oke, luar biasa sekali. Jadi tadi Ibu mulai dengan menganalisa dulu permasalahannya, Identifikasi dulu, iya, dicari penyebabnya, kemudian mengidentifikasi, gitu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Alwi. Jadi oke Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan kan ada toleransi, tanggung jawab atau keadilan begitu. Jadi di antara dua kasus tadi, misalkan di antara dua kasus tadi ada yang kepentingan yang sama-sama benar. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan pada waktu tersebut? Kalau yang seperti ini dilema, memang kalau diambil yang A saja bunuh diri, diambil yang B saja nanti menimbulkan masalah baru. Nah seperti itu. Jadi kalau saya sebagai pimpinan di instansi ini ya paling tinggi, jadi harus bijak. Bijaknya gimana? Saya ambil dua permasalahan tadi, saya identifikasi. Kalau memang kaitannya itu untuk kebersamaan, saya harus punya tim. Jadi harus ada tukar pendapat, lalu nanti pengambilan keputusannya bagaimana. Berdasarkan dua kebenaran tadi, saya ambil persentase yang terbaik. Seperti persentase terbaik datangnya tidak dari saya, tapi dari tim-tim tadi. Nah, setelah itu kita paparkan ke dua belah pihak tadi. Jadi tidak ada permasalahan yang memicu masalah baru seperti itu. Jadi saya banyak mendapat pelajaran di sini dengan Ibu. Insya Allah Bu Alfi ya, sama-sama. Kira-kira yang Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mengenai masalah tersebut ya, langkah-langkahnya itu kalau beda kepala sekolah, beda pimpinan, beda cara. Jadi teman-teman di sini itu kan pernah ada 3 kepala sekolah. Jadi itu paling sulit Bu Alfi. Oh kalau kepala sekolah yang dulu seperti ini, kepala sekolah ini seperti ini. Nah kembali lagi ke saya, karena mereka terdidik oleh yang
lama, menerima yang baru itu susah gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya kami kalau berteman. Jadi apa yang mereka sampaikan adalah kejujuran, tidak ada embel-embel apa-apa. Jadi kita ngobrol dulu sebenarnya titik permasalahannya muncul dari si siapa. Iya. Nggak boleh kita itu mendengar satu pihak saja, nggak boleh. Jadi istilahnya turun langsung ke lapangan, menemuin orangnya. Istilahnya kalau lewat WA japri ya, nggak boleh yang kelompok ya. Jadi dijapri dulu. Setelah ketemu itu ya kalau memang bersangkutan pribadi yang mempunyai masalah nggak usah sama siapa-siapa, saya tarik ke kantor. Cuman ternyata kalau dia mendengar dari si A, mendengar dari si B, itu benar-benar parah. Jadi ya kita yang terjadi itu sebenarnya bersinggungan sama siapa itu yang kita tarik. Lalu kita bicara dari hati ke hati saja. Lalu bagusnya di mana, masukan dari yang bermasalah saya terima Bu Alfi. Mungkin saya juga punya khilaf sama mereka, jadi kita putuskan sama-sama. Lalu ya keputusannya dari yang bermasalah dan dari saya itu cukup sekian dan terima kasih. Jangan ada disangkutkan dengan yang lain lagi karena akan menimbulkan masalah baru seperti itu. Jadi turun ke lapangan, diidentifikasi lagi, dianalisa lagi. Kalau memang japri ya japri saja, ya sudah tuntas gitu. Jadi tuntas tadi ya Bu ya, adalah analisa kemudian turun ke lapangan gitu ya. Jadi biar masalahnya tidak merembet ke masalah yang lain atau memicu masalah yang baru. Gitu. Jadi menurut Ibu tadi langkah-langkah yang seperti itulah yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan? Oke. Saya itu yang efektif ya. Saya kan orangnya tipenya itu frontal, langsung speak up, enggak bertele-tele tadi berarti saya karena banyak beban kepala sekolah itu banyak, programnya banyak, belum lagi nanti kalau ada panggilan dadakan ke dinas, jadi saya suka yang speak up langsung gitu. Jadi itu termasuk hal efektif karena saya paling kalau memang japri tadi saya temuin orangnya, saya panggil waktu memang tidak ada siapapun. Kalau sifatnya itu internal ya, japri ya. Cuman kalau memang itu timbulnya waktu kita seperti rapat, itu saya selesaikan di situ juga berarti. Jadi lebih efektif daripada menunda-nunda karena memang banyak hal-hal lain yang menunggu di sana gitu. Jadi kalau memang di rapat itu bermunculan kasus, ya di hari itu juga kita putuskan sama-sama. Itu lebih efektif dan tidak menunda waktu. Karena tidak bertele-tele dan Alfi sebagai guru Ibu di sini juga cukup tahu Ibu seorang kepala sekolah yang tegas gitu kan. Kemudian langsung menuntaskan masalah secepat mungkin gitu Bu Alfi. Iya. Oke Ibu. Terutama pada kasus-kasus yang disampaikan tadi, begitu hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan dilema-dilema tantangannya itu seperti apa? Tantangannya itu banyak, tapi kepala sekolah harus bisa mengkotak-kotak lagi. Mengkotak-kotaknya, oh si A itu karakternya seperti ini, oh si B karakternya seperti ini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Tapi saya sebagai kepala sekolah memahami lah, oh karakter mereka seperti itu, jadi saya penyampaiannya saya sesuaikan dengan karakter dia, dengan bahasa dia. Lalu saya juga masih berproses di sekolah ini ya, masih 3 tahun, mungkin itu mau baru ya nggak baru, lama ya belum lama gitu. Jadi untuk hal-hal
permasalahan yang ada di sekolah itu saya berproses Bu Alfi. Biasanya orang bayi itu yang merangkak dulu, nanti baru rambatan, baru berjalan, ditata, baru jalan lurus. Nah, saya juga seperti itu. Mungkin kedewasaan orang menerima masalah dan menuntaskan masalah berbeda-beda. Jadi saya lebih berlapang dada, tapi kebijakan tetap ada di saya. Kalau kebijakan saya itu pasti saya cerna dulu. Menurut siapa itu, tapi saya harus tegas di kepala sekolah. Kalau enggak, mesti permasalahan itu berbuntut dan panjang. Jadi saya mengambil keputusannya dari berbagai masalah itu ya berproses, tapi ada waktunya seperti itu. Iya, itu merupakan tantangan juga ya Bu ya, karakter orang, iya. kemudian harus SDM-nya, lingkungan, iya, juga harus kita jalani terus iya. sampai berproses. Betul. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti kasus yang Ibu sampaikan tadi, atau Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga? Misalnya tadi Ibu sampaikan kan di rapat muncul kasus baru, ya harus dituntaskan saat itu juga. Mungkin bukan dari Ibu solusinya, tapi kan dari teman-teman lah di situ. Jadi atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya begitu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk menuntaskan masalah peristiwa tertentu, lihat konteksnya Bu Alfi. Kalau konteksnya itu hubungan sosial, mungkin harus selesai hari itu juga waktu rapat. Cuman kalau hubungannya dengan peningkatan pembelajaran, lalu evaluasi dari setiap pergerakan, mungkin itu terjadwal. Kita bedakan yang SBM, yang usulan teman-teman, yang itu memang harus hari itu tidak diselesaikan. Saya nggak pakai jadwal karena permasalahan timbul kapan saja dan harus dituntaskan segera agar tidak mengganggu di proses PBN-nya. Kalau untuk permasalahan struktural, langsung proses belajar mengajar, evaluasinya nanti seperti apa, itu kita ambil pakai jadwal, misalnya di KKG proses pembelajaran. Kalau nanti untuk kurikulum mungkin di akhir pembelajaran. Untuk asesmen anak nanti kita ambilnya di awal tahun pembelajaran seperti itu. Jadi harus kita bedakan. Kotak-kotak iya. Apa masalahnya dulu dari mana itu? Iya. Baik Ibu. Adakah seseorang begitu Bu, atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu, mendukung Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tadi? Saya sebagai makhluk biasa pasti punya kapasitas di otak saya dengan berbagai macam program dan pengetahuan. Jadi saya itu tipenya sudah saya coba di sekolah ini dengan keras, saya coba lagi dengan ketegasan. Yang terakhir ini saya lebih bijak lagi. Lebih bijaknya karena saya 3 tahun berarti bisa mengukur teman-teman yang berada di SMP Tampil Timur ini untuk maju harus dengan pendekatan yang seperti apa, itu saya harus dalami. Dan insya Allah sekarang sudah menuju ke arah positif. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang ada, dilema, saya mempunyai teman dekat yang saya tuakan. Yang pertama karena dia lebih senior dan lebih lama, jadi mungkin sudah menumpahkan permasalahan banyak ya dari sekolah ini berdiri sampai saya sekarang. Pasti pengalaman pengambilan putusan kepala sekolah yang dulu bisa ditularkan ke saya. Jadi saya punya teman dekat dan senior kita semua itu Pak Saniman. Nah, beliaulah tempat saya berduka cita. Bukan karena saya memilih yang seperti apa, karena beliau memang lebih lama di sini dan dia orangnya bijak menurut saya. Iya, karena dari pengalaman Pak Saniman tadi yang bilang, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Iya, apalagi saya di tempat baru, jadi memang harus berburu sama yang lama. Seperti itulah Pak Alfi. Sebagai pertimbangan Ibu nantinya dalam pengambilan
Iya, keputusan. seperti Ya. itu ya. Ya, dari apa yang sudah saya dengarkan tadi, dari awal sampai sekarang ini, Ibu bercerita tentang apa yang Ibu hadapi gitu ya dalam mengambil keputusan di sekolah kita ini Bu, di SLB Iya. Tanjung Jabung Timur. Apa yang dapat Ibu petik gitu dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tadi pada kasus-kasus yang sering terjadi atau pernah terjadi gitu di sekolah ini? Selama lebih kurang 3 tahun ini Bu Alfi, saya harus dan menghadapi problem yang berbagai macam, dari karakter yang berbagai macam seperti itu. Tapi saya sebagai saya terima dengan ikhlas, karena itu adalah cerita suka dan duka saya menjadi kepala sekolah di SLB sini, SLB Tanjung Jabung Timur. Jadi kalau sedih ya pasti sedih, duka pasti ada duka. Kalau senangnya banyak, karena saya tipe orang yang tidak menduga. Selesai hari itu ya sudah, kadang apa. Jadi hikmahnya adalah selama 3 tahun di sini dengan kebijakan, dengan lebih sabar, tapi kita punya jadwal yang harus memang kebijakan harus selesai, teman-teman harus bekerja sama menjadi tim yang hebat. Alhamdulillah lebih kurang 3 tahun ini kita sudah banyak menunjukkan ke arah kebaikan, positif dan berprestasi di sekolah ini. Jadi saya tidak bisa sendiri tanpa teman-teman untuk menjadi sekolah yang berprestasi. Buktinya kita sudah dipanggil kemarin menjadi sekolah yang berprestasi untuk Provinsi Jambi. Kalau saya sendiri nggak bisa Bu Alfi, pasti dari teman-teman yang ada di SLB Tanjung Jabung Timur, dan gimana merangkulnya untuk menjadi tim yang solid, konsisten, itu datangnya dari hati. Luar biasa sekali Bu, jadi Ibu sebagai leader gitu kan mengarahkan, menggerakkan teamwork gitu, dan sekarang sudah muncul perubahan yang signifikan sekali ya, dengan sekolah kita menjadi juara prestasi, gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, Terima kasih banyak sudah Bu. Bang. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Iya. Semoga Ibu sukses ke depannya, dan sekolah kita nantinya ke depannya akan mengalami kemajuan di waktu Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya permisi dulu kembali ke kelas Bu. Mari Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Hanifah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SLB Negeri Tanjung Jabung Timur. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan pada hari ini saya berada di TK Pembina Geragai bersama dengan Ibu Alicia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Alfi? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Amin, alhamdulillah. Saya juga sehat dan bahagia. Bahagia, iya. Iya, saya berterima kasih sekali pada hari ini saya bisa bersilaturahmi ke sini, dan Ibu meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Ya, saya berterima kasih nih sama Bu Alfi sudah mau berkunjung ke sini. Oh iya. Kami sangat senang itu. Sama-sama Ibu. Saya melihat suasana sekolahnya sepertinya sangat teduh gitu ya Bu ya. Adem Iya, gitu ya. adem. Saya mohon izin Ibu, hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara kepada Ibu mengenai praktik-praktik dalam kasus-kasus yang pernah Ibu lakukan selama ini gitu untuk dalam pengambilan keputusan. Intinya berbagi pengalaman lah ya, tepatnya Bu Alfi ya. Iya, benar sekali. Tapi walaupun misalnya pengalaman saya belum banyak, tapi mungkin sedikit banyaknya ada lah. Ya akan saya ceritakan sedikit gitu.
Oke, berbagi Iya, Bu, berbagi ya. ya. Iya. Boleh, monggo Bu Alfi, silakan. Iya, terima kasih Bu. Kita mulai saja ya Ibu Iya, ya. iya. Dari yang pertama ini karena ada beberapa ini yang harus saya tanyakan ke Wow. Ibu. Semoga saya bisa menjawabnya. Iya, amin gitu. Yang pertama Ibu, di sekolah ini pasti Ibu sebagai pimpinan di sekolah di sini pernah menemui kasus-kasus yang di situ Ibu harus mengambil keputusan gitu. Nah, pada saat itu gitu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya selama dalam perjalanan saya memimpin sekolah ini Iya. banyak sekali kasus-kasus yang saya temui ya Bu Alfi ya. Tapi kita harus identifikasi dulu nih ya, mana Iya. yang dilema etika, mana yang bujukan moral. Benar. Berarti kalau yang dilema etika ini membuat kita dilema ya, Iya. karena posisinya yang ini benar, keputusan yang ini juga benar gitu ya Bu Alfi ya. Iya, Apakah betul begitu? Benar. Sama-sama benar. Sama-sama gitu benar ya. Tapi kalau misalnya bujukan moral, mungkin kalau menurut saya agak mudah cara kita mengidentifikasinya. Karena Iya. kita bisa tahu ini benar dan ini salah, gitu Iya. kan? Jadi kalau saya mulai dari dilema etika dulu ya, Mhm. dari situ saya mengidentifikasi memang sebuah keputusan yang kita ambil ini berdasarkan sisi yang sama-sama benar keduanya. Iya. Itulah yang membuat kita dilema. Itu cara kita mengidentifikasinya memang melihat sisinya sama-sama benar. Iya. Itu cara saya mengidentifikasi sebuah masalah itu dari Iya. kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya. Begitu. Yang dilema etika Iya, Bu, dilema ya. etika. Jadi kita sama-sama benar, kita pun jadi dilema. Iya, gitu dilema di kita situ. dalam pengambilan keputusan tadi. Iya. Manakah yang lebih tepat? Sedangkan dua sisi ini benar, ini benar. Gitu. Iya. Benar sekali Bu. Jadi oke Ibu, selama ini Iya. dalam pengambilan keputusan tadi yang Mhm. pernah Ibu temui kasus-kasus di sekolah gitu kan. Iya. Nah, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu bagaimana gitu. Dan terutama untuk kasus-kasus tadi yang Ibu Iya. sampaikan tadi kan, Iya. ada kepentingan yang sama-sama benar Iya. gitu. Atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, mungkin di situ ada keadilan, Iya. kejujuran, Betul. toleransi, ada tanggung jawab di situ, begitu kan? Itu bagaimana Ibu menjalankan keputusan itu? Bagaimana cara pengambilan keputusannya ya? Iya. Sedikitnya mungkin saya akan cerita sedikit nih sama Bu Alfi ya. Iya. Ini pengalaman yang memang sudah saya alami di lapangan. Ini yang membuat saya mengalami dilema etika. Oke. Saya sebagai pemimpin dan di sekolah yang saya pimpin itu ada seorang guru. Seorang guru ini dia mempunyai masalah ya, masalahnya masalah keluarga. Oke. Dan dia juga seorang single parent. Oh. Iya. Iya. Jadi dia single parent dan orang tuanya sakit. Heeh. Sedangkan dia juga harus mengurus 3 orang anaknya. Oh. Jadi itu berdampak kepada kinerjanya di sekolah. Oh, begitu. Iya. Heeh. Kadang-kadang dia izin terlambat, izin tidak hadir. Permasalahannya orang tuanya sakit atau kadang-kadang anaknya demam. Jadi saya dilema Bu Alfi. Misalnya kalau kita izinkan, kita kan kasihan, kita peduli. Iya, heeh. Karena keluarganya harus diurus sama Iya. dia. Tapi kalau kita izinkan terus, kita dilemanya anak-anaknya jadi terbengkalai kan, tidak Iya. ada yang masuk di kelasnya. Iya. Atau misalnya guru pengganti pun tidak akan maksimal dalam menggantikan pembelajaran yang dia Iya. kasih kan Benar. dibanding wali kelas. Jadi itulah letak dilema etika yang sudah saya alami. Tetapi kita sebagai pemimpin harus mengambil keputusan kan. Iya. Nah, seperti yang Bu Alfi tanyakan tadi, bagaimana sih cara pengambilan keputusan tadi? Yang pertama, saya harus mengidentifikasi masalahnya dia dulu. Iya. Setelah saya lihat, mungkin sekitar satu minggu, guru ini sering terlambat, sering izin. Nah, setelah itu saya cari akar masalahnya. Apa sih masalah sebenarnya gitu? Karena apa? Karena apa ini terjadi? Setelah itu dia akan menceritakan dan saya akan dapat fakta-fakta ya atau informasi terkait itu. Dari situ saya harus mencari solusi. Tetapi
dalam pengambilan keputusan, saya juga tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan terburu-buru. Saya harus juga melihat faktor-faktor lain Iya. yang menjadi penyebab itu. Dan juga saya harus mencari kira-kira apa sih alternatif solusinya. Iya. Di sisi lain, kalau misalnya saya izinkan, kasihan anak-anak, pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Tetapi kalau tidak saya izinkan, dia juga punya tanggung jawab iya. sebagai Hmm. orang tua juga, sebagai guru juga, ya. begitu. Itulah Bu Alfi. Dan cara yang saya ambil tadi seperti tadi, saya identifikasi dulu masalahnya, saya pahami akar masalahnya, setelah itu saya mencarikan alternatif solusi dulu. Iya. Jadi di situ ibu bisa mengatasi gitu ya. Iya. Mengatasi sekaligus ibu bisa juga mengambil keputusan di situ. Betul. Padahal yang semuanya sama-sama membuat dilema tadi, Iya. sama-sama benar gitu. Guru itu juga wajib harus mengajar dengan tanggung jawabnya di kelas, Betul. kemudian juga harus tanggung jawabnya sebagai anak gitu Iya. ya, dan Iya. orang tua di rumah gitu. Dan kita Jadi, sebagai manusia juga pasti punya rasa peduli dan empati kan iya, dengan benar apa yang sekali. dia alami tadi. Tetapi kita sebagai pemimpin juga harus memiliki keputusan yang tepat, memiliki Benar. kebijakan yang tepat. Iya, Jangan sampai benar sekali. kita salah dalam pengambilan keputusan. Gitu. Iya, benar sekali Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi saya dengan yang Ibu sampaikan tadi, saya banyak mengambil pelajaran ini dari Iya. Ibu sendiri. Mudah-mudahan lah, tapi saya masih belajar Bu Alfi. Iya. Kira-kira Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan terhadap yang kasus yang Ibu ceritakan tadi? Iya. Langkah-langkahnya pertama, kita harus menjalankan strateginya dulu berdasarkan peraturan yang sudah kita tetapkan. Komitmen ya. Iya. Misalnya komitmen kalau guru di sekolah misalnya tidak boleh terlalu banyak izin. Oke, Iya, benar. atau tidak boleh terlalu banyak terlambat. Heeh. Itu komitmen yang sudah disepakati bersama. Iya. Nah, dari situ langkah-langkahnya. Tapi setelah itu kan dia juga pasti punya alasan yang kuat gitu kan. Mhm. Setelah itu kita pelajari lagi, ada juga berbasis rasa peduli tadi. Iya. Rasa peduli kita sebagai sesama manusia, kita cari jalan keluarnya gimana sih gitu. Kalau memang itu masalahnya yang terjadi, yuk kita sama-sama yuk cari gimana sih solusi yang baik, Iya. yang baik sama baik gitu. Di sisi lain sekolah tetap berjalan efektif dan juga dia juga tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya gitu. Iya, jadi dua-duanya beriringan sejalan dan berjalan baik gitu Iya. ya. Betul. Itu merupakan sebenarnya merupakan ini ya Bu ya, tantangan juga. Iya, tantangan. Iya, dan juga pengambilan keputusan Ibu nanti yang dilema tadi bagaimana, dan Ibu Iya. juga pun harus menerapkan langkah-langkah yang sudah merupakan gambaran Ibu tadi. Iya, gitu betul. ya. Betul. Iya, jadi menurut Ibu tadi yang Iya. seperti yang Ibu ceritakan Iya, tadi. dan yang paling penting ini Bu Alfi, saya harus menetapkan skala prioritas dulu. Iya. Skala prioritas dari guru tadi bagaimana? Misalnya untuk sekolahnya gimana, untuk keluarganya gimana, dan kita sebagai guru atau sebagai ASN kan juga punya prioritas kita itu di mana sebenarnya. Tapi berdasar peraturan gitu ya Bu ya, kalau seorang PNS kan memang kewajibannya menjalankan kedisiplinan, Betul. itu salah Betul. satunya gitu. Jadi prioritasnya mana nih yang harus diambil dulu Betul. gitu. Kalau Ibu tadi sampaikan dengan skala prioritas gitu ya. Iya. Memang kita juga harus melakukan coaching juga kayaknya ke guru itu. Iya. Biar nemuin solusi kan? Iya benar. Menurut solusi dari Ibu beliau itu Iya, sendiri ya Ibu iya, ya. betul. Heeh. Karena dia yang paham dengan masalah dia kan? Iya benar sekali gitu. Terus kemudian ini Bu, yang tadi Ibu sampaikan kita sampai sejauh ini tadi, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan? Yang efektif, pertama kali kita memang harus mengidentifikasi dengan teliti permasalahan itu. Setelah itu kita mencari faktor-faktor penyebab masalah Iya. dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah Oh, itu, iya, benar. dan juga dampak yang terjadi Iya. dari masalah itu kan bakal ada dampaknya ya, Iya. baik untuk diri sendiri, diri dia, baik untuk sekolah dan juga rekan-rekan guru-guru yang lain. Itu Terutama dampak bagi murid gitu dampak ya, Pak? bagi murid juga. Iya, murid di kelas yang dia Iya. ajar terutama Betul. ya. Jadi hal-hal itulah yang
harus kita tahu dulu. Setelah itu baru kita cari akar masalah, kita cari solusinya dan kita pecahkan bersama. Dan juga kita perlu juga saran dari teman-teman yang ada di sekolah. Ya, kita dengarkan juga sih, mana tahu mereka punya pendapat yang lebih bagus. Oh, mungkin ini bisa menjadi saran. Kadang-kadang kan kita keputusan itu tidak keluar dari diri kita sendiri. Kadang-kadang saran dari teman-teman juga bisa memecahkan masalah yang terjadi, bisa menjadi solusi gitu. Jadi pencerahan. Betul Pak Agus. Iya, Bu. Oke Bu, jadi hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan ini tadi, yang terutama kasus dari guru di sekolah Ibu tadi yang mempunyai kendala dalam pembelajaran di kelas tadi, yang dia masalah kedisiplinan begitu ya, yang dia banyak izin untuk di keluarga, jadi kelasnya terbengkalai gitu ya, bukan terbengkalai, muridnya agak kurang terpenuhi gitu ya, kebutuhannya gitu. Jadi tantangan di situ tuh dalam Ibu mengambil keputusan seperti apa gitu, hal apa yang menjadi tantangan? Pertama itu respon dari guru-guru di sekolah Ibu ya. Misalnya kalau kita tidak mengambil suatu kebijakan yang tepat, pasti akan terjadi kecemburuan sosial nih. Iya, benar sekali. Ya kan? Itu sebuah tantangan kita sebagai pemimpin. Terus selanjutnya juga tantangan dari siswa, dari murid. Pasti murid ini bertanya-tanya, kok guruku sering tidak hadir, guruku kok sering terlambat. Itu kan jadi tantangan kita sebagai pemimpin, gimana sih, harus cepat dipecahkan ini. Iya. Dan juga respon dari orang tua siswa. Iya, wali murid. Iya. Tidak semua orang tua siswa itu mengerti dan memaklumi keadaan yang terjadi. Mereka menuntut bahwa anakku belajar di sekolah hari ini, belajar apa? Iya. Gitu. Aku inginnya anakku sama seperti anak-anak yang lain. Gitu. Iya, benar. Sedangkan anakku tidak terpenuhi nih pembelajarannya. Iya. Kadang gurunya juga ganti-ganti nih. Iya. Gitu ya. Jadi anak, apalagi anak TK ya, jadi kan bingung ketika ganti guru dia pendekatan lagi bagaimana gitu, agak susah pendekatannya. Iya. Itu jadi tantangan bagi saya. Itu. Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya. Gitu. Apakah Ibu memiliki jadwal atau waktu-waktu tertentu begitu dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti tadi, kasus yang Ibu ceritakan tadi, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga gitu? Enggak, Bu Alfi. Kalau saya memang harus memiliki perencanaan jadwal juga. Jadi setelah saya sudah tahu permasalahannya apa, saya harus mencari waktu yang tepat. Kira-kira kapan saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan guru tersebut. Tapi sebelum saya menyusun jadwal itu, saya sudah harus siap dulu. Siap dengan konsekuensinya, siap juga dengan alternatif solusi yang akan saya sampaikan. Jadi kalau misalnya pada saat itu, misalnya masalah itu terjadi langsung kita selesaikan, belum tentu keputusan yang kita ambil saat itu tepat. Iya, jadi kita butuh waktu ya Bu, beberapa hari atau kapan gitu kan. Memang harus kita jadwalkan. Iya, jadi Ibu mempunyai jadwal gitu ya, prosedur gitu ya dalam mengambil keputusan gitu. Jadi nggak saat itu Ibu menemui kasus seperti itu langsung saat itu juga Ibu tidak lanjuti gitu kan. Kadang-kadang kan apa yang kita lihat tuh sebenarnya kita belum tahu juga kebenarannya seperti apa. Jadi kita memang harus mengidentifikasi betul-betul, oh gini toh titik permasalahannya gitu kan. Kalau kita hanya sekilas saat itu, bisa jadi nanti kita salah persepsi, salah pengambilan keputusan, kan itu juga nggak baik dampaknya nanti. Benar sekali Bu, disampaikan itu. Saya juga harus menimbang-nimbang gitu kan, berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu kan. Harusnya begini aja ya atau gimana gitu. Harus kita cari solusinya bersama-sama. Jadi tidak salah dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Dalam mengambil keputusan tadi Bu, itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah Ibu, membantu, kemudian bentuk dukungan gitu dalam mengambil keputusan gitu? Banyak sekali Bu Alfi. Yang pertama mungkin dari rekan guru senior ya, senior yang sudah di sekolah itu. Jadi nanti saya minta saran atau pendapat.
Nah, terus selanjutnya faktor dari lingkungan keluarga saya nih, kebetulan saya memiliki orang tua praktisi pendidikan. Oke, Jadi dengan adanya orang tua praktisi pendidikan, saya akan tanya, ya ini gimana ya kalau ada guru seperti ini kan beliau pengalamannya juga lebih banyak. Iya. Ibaratnya beliau ada kepala sekolah senior kan, udah Iya. sampai 20 tahun jadi kepala sekolah. Iya. Jadi pastilah beliau juga menemukan masalah-masalah serupa. Iya. Jadi nanti beliau berdasarkan pengalaman beliau yang beliau ambil, saya bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Oh, seperti ini gitu. Jadi Karena memang benar tuh, pengalaman itu adalah guru yang sangat paling berharga. berharga. Betul. Setuju Iya, banget. kan? Iya. Jadi kita bisa minta gitu Iya. pendapat, Betul. kemudian saran gitu ya, memang Iya. dari orang yang sudah jauh berpengalaman. Betul. Kita ambil ilmunya gitu Iya. ya, Bu, ya. Terus Saya pun dukungan juga dari orang tua siswa, Bu Alfi. Oh, gitu. Iya. Kalau orang tua siswa misalnya dia sudah memberikan respon yang seperti ini, atau dia juga mengusulkan seperti ini gitu kan, kadang orang tua siswa juga punya solusi. Iya. Bu, kalau misalnya ibu itu misalnya terlambat atau apa kan nggak apa-apa lah, misalnya masuk di jam 8 kan nggak masalah lah, misalnya gitu kan. Nah, berarti oh ini juga salah satu faktor pendukung ini. Iya. Tapi kalau nanti ada orang tua siswa yang kok anakku hari ini Ah. kosong sih jam segini Iya. gitu kan? Itu harus kita cari lagi Iya. solusinya nih. Iya. Ya pokoknya solusinya kalau bisa baik untuk semua. Oke, Ah. iya benar sekali Bu. Dari tadi apa yang sudah saya dengarkan, Iya. tadi dari Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, begitu. Ibu bercerita tentang tadi kasus-kasus Iya. yang ada di sekolah Ibu tadi, Iya. kemudian cara pengambilan keputusannya, langkah-langkahnya, apa yang mempengaruhi itu efektif atau tidaknya, Iya. begitu ya Bu ya. Iya. Itu apa yang Ibu petik gitu, Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tadi. Memang yang kita petik itu kita harus mencari keputusan yang tepat. Tapi Oke. mencari keputusan tepat itu juga harus ada dasar-dasarnya, Iya. berdasarkan peraturan yang ada yang sudah kita tetapkan dan kita kesepakati bersama. Terus berdasarkan hasil yang ingin kita capai. Iya. Mungkin dengan adanya kedisiplinan, ya hasilnya kan peningkatan mutu sekolah, kualitas kan gitu ya. Benar. Terus juga tapi masih ada rasa peduli kita sebagai manusia, Bu Alfi. Itu juga dasar-dasar dalam pengambilan keputusan kalau menurut saya. Memang segala sesuatu tuh tidak bisa misalnya kita lurus saja, keras saja gitu kan. Tapi kita juga harus melihat dari sisi manusianya, manusiawinya. Kita punya rasa empati, bagaimana kita di posisi itu, kita harus pelajari itu juga gitu. Oke Ibu, benar sekali Ibu yang Ibu sampaikan. Iya. Saya pun juga jadi itu mengambil hikmah dari Iya. yang kita lakukan hari ini Bu, Iya. ya, Bu ya. Saya banyak belajar ini Iya. dari Ibu nih, kalau mengambil keputusan harus gini, memang pada dasarnya kita sebagai manusia, Betul. apalagi kita berada di posisi dia, Betul. itu apa yang harus kita lakukan gitu. Kita Karena juga harus yang merasakan utama. itu gitu. Iya, benar sekali. Suatu saat kan kita bagaimanapun gitu kan, Iya. kita nggak tahu nih apakah kita nanti juga ada di posisi seperti dia Iya. dan ada terjadi hal yang sama gitu Iya. kan, kita juga harus berpikir tentang itu. Dan kalau menurut saya, Bu Alfi, kita memang harus kolaborasi. Keputusan tidak serta-merta akan lahir dari seorang pemimpin, Oke. tapi bisa jadi dari saran dan guru, atau misalnya guru yang mengalami itu dia mikir, oh kayaknya aku punyalah caranya seperti ini, atau aku punya alternatif solusi seperti ini. Nah, jadi kita bilang, oh karena dia yang ngerasain, dia yang mengalami, oke kita bisa pakai itu. Oke, Gitu. iya benar, benar sekali Bu. Iya. Iya. Seperti coaching ya. Iya. Seperti coaching ya, Iya. memang itu coaching itu salah satunya kan untuk Pemecahan masalah. mengarahkan Iya. gitu ya, mengarahkan Heeh. agar si coaching gitu Mm-mm. menemukan masalahnya sendiri, Iya. solusinya. Iya, solusinya sendiri. Heeh. Dan memang itu penerapannya juga bagus kalau Iya. memang kita terapkan di sekolah. Betul, Bu Alfi, karena kita tidak merasakan, kita tidak bisa tahu. Tapi kalau dia yang merasakan, kita sebagai fasilitatornya aja. Jadi gimana maunya? Iya. Jadi selanjutnya gimana baiknya? Heeh. Kira-kira ada nggak solusi dari dia gitu kan? Iya. Jadi dia tahu, oh mungkin dia harus mencari solusi seperti ini gitu. Hmm. Kita dengarkan juga gitu. Iya. Dan bisa jadi itu bisa kita pakai. Iya, solusinya itu tadi Mm-mm. untuk mencari jalan keluar Iya. dari kasus itu ya Bu ya. Betul, Bu Alfi. Jadi memang benar seperti yang disampaikan, pengambilan keputusan itu memang
kita berbasis berpikir rasa empati Iya, gitu ya itu Bu. kolaborasi juga Iya, antara kolaborasi Iya. gitu dengan rekan sejawat di sekolah gitu. dan kita nggak bisa otoriter iya. menentukan sesuatu dengan sudut pandang kita sendiri. Oke, benar sekali Iya kan? Bu. Iya. Saya belajar kepemimpinan ini dengan Waduh, Ibu. yang gitu Alfi. Iya. Iya Ibu, terima kasih Iya. untuk wawancara hari ini gitu. Saya senang sekali hari ini bertemu dengan Ibu. Banyak hal-hal yang tidak terduga, Waduh. ide-ide gitu, ide-ide baru juga bermunculan di Iya. kepala saya. Saya juga dengan berbicara dengan Ibu tadi, saya selintas memikirkan gitu, kasus-kasus apa nih yang terjadi di sekolah saya. Iya, gitu. Bang. Mudah-mudahan pengalaman yang udah saya sampaikan itu memang bermanfaat untuk Bu Alfi. Amin. Walaupun misalnya itu terkadang dalam pengambilan keputusan kita juga tidak sepenuhnya benar ya Bu Alfi. Iya. Kita juga harus melakukan refleksi kan terhadap keputusan itu. Iya benar. Betul kan, setelah kita melakukan ini benar nggak ya tadi ya, Iya. kok gitu Iya. kan. Jadi kalau menurut saya tuh itu hanya pengalaman, tapi saya juga terus melakukan refleksi, terus juga belajar, dan juga bagaimana sih cara pemimpin yang baik dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Iya. Heeh. Oke, luar biasa sekali. Jangan Ini. gitu. Iya. Terima kasih sekali Iya, atas hari ini ya Ibu. sama-sama Ya. Bu Alfi. Mudah-mudahan Semoga- bermanfaat. Amin. Semoga Ibu dan sekolah Ibu sukses ke depannya. Amin, amin ya Allah. Begitu juga dengan Bu Alfi ya. Iya. Sukses untuk GP-nya dan bisa Amin. selesai. Amin. Terima kasih Iya. ya Ibu. Saya Iya. akhiri ya Ibu ya. Iya. Selamat siang. Mhm. Gitu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas luangkan waktu bertemu dengan saya di pagi hari ini ya Ibu ya. Saya bisa berkunjung di sekolah Ibu di SMA 8 Pandeglang Timur. Mohon maaf Bu, izin waktunya sebentar untuk saya sedikit melakukan wawancara Ibu terkait praktik-praktik pengambilan keputusan. Oh, Gitu. gitu. Ya. Baik, silakan Mbak. Iya, iya. Langsung saja ya Bu ya, pertanyaan pertama ini mungkin di sekolah Ibu ada kasus-kasus atau yang pernah Ibu selesaikan gitu, dan di situ Ibu mengambil keputusan gitu, mengharuskan untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, berarti bagaimana saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah dia rujukan moral. Iya. Yang pertama maka saya tentu saja saya harus tahu dulu ya, ini masalahnya apakah dia kasusnya ini antara benar sama benar, lawan benar, Oke. ataukah dia benar lawan salah gitu ya. Kalau dia lawan benar berarti dia adalah benar lawan benar, berarti dia dilema etika. Iya. Kalau benar lawan salah itu sudah jelas adalah rujukan moral. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah tahu bahwa ini adalah kasus merupakan dilema etika, baru saya nanti akan melanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya untuk mengambil keputusan. Oke, baik Ibu. Jadi tadi kalau dilema etika benar lawan benar. Mhm. Gitu. Kalau rujukan moral benar atau lawan Iya. salah. Kalau benar lawan salah kita udah langsung bisa ambil keputusan. Iya. Kita pilih yang benar. Iya, oke Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar, terus atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya sebelumnya ya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak dalam mengambil keputusan, saya itu kadang-kadang hanya mengikuti insting atau apa ya, feeling saya. Tapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, kami juga diajarkan, nanti mungkin Mbak Alfi sedang belajar ya, bagaimana cara mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah ini tentu sangat apa ya, jelimet mungkin bahasa saya, karena ada dua kepentingan yang sama benar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saya mengikuti langkah-langkah teoritis gitu ya, tapi dalam prakteknya mungkin sebelumnya sudah dilaksanakan, tapi ketika kita mendapatkan ilmunya, oh ternyata langkahnya begini. Jadi langkah saya yang pertama adalah saya melakukan
diidentifikasi dulu masalahnya apa sih. Nah, yang mana yang benar, yang mana satu lagi yang benar, berarti dia dilema etika. Setelah itu, setelah identifikasi, kita juga melihat siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Kita perlu juga mengidentifikasi siapa yang terlibat. Kemudian sampai akhirnya saya akan melaksanakan uji terhadap keputusan yang saya ambil tentang yang mana yang merupakan keputusan yang terbijak terhadap masalah yang saya hadapi tersebut. Jadi kita mengikuti teori-teori itulah Mbak Alfi ya. Jadi begitu. Jadi kita mengikuti langkah-langkah teoritis, tapi apa ya, memang sebenarnya agak susah dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar. Seperti sampaikan tadi jelimet. Iya, agak jelimet. gitu. Iya, perlu sekali pemikiran yang mendalam, dan saya juga kadang-kadang saya melibatkan pihak-pihak tertentu untuk membantu saya dalam mengambil keputusan ini. Iya, luar biasa sekali. Iya. Jadi saya ini juga sekali wawancara sekaligus belajar gitu. Iya, kan, Ibu. sama-sama belajar. Iya. Dan ini Bu, saya mendapat pelajaran di sini gitu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu kan. Jadi wawancara sambil juga belajar nih, saya Iya, dapat dua-duanya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, jadi prosedur yang saya lakukan itu yang pertama, ketika saya dihadapkan pada masalah tersebut, biasanya saya itu melakukan sedikit kontemplasi sederhana. Jadi perenungan sederhana sebelum saya memanggil atau berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang sedang dalam dilema ini. Jadi saya perlu memikirkan dulu apa skema yang perlu saya implementasikan terhadap kasus ini begitu. Kemudian setelah saya merenung dan memikirkan, oh ini nanti langkahnya mungkin seperti ini, kemudian saya akan memanggil pihak-pihak yang sedang dalam dilema ini. Misalnya contohnya yang bisa saya kasih Mbak Alfi, contoh benar, misalnya anak ini seorang siswa ini rajin sekali sekolah, tetapi ketika ujian nilainya rendah. Kemudian kalau kita tinggalkan, anak ini misalnya akan berdampak terhadap psikisnya atau masa depannya. Jadi sebaiknya kita naikkan begitu ya. Jadi kan kita dilema antara benar dengan benar ya. Bagaimana kita anak ini kita biarkan tidak naik kelas, ataukah kita naik kelas? Ketika itu kita menghadapi masalah yang rasanya perlu pemikiran yang lebih dalam dan perlu juga dirembukkan dengan beberapa pihak. Nah, ketika kita panggil dengan beberapa pihak, kita carilah solusinya seperti apa, kita lihat siapa saja yang terlibat, kemudian kita lihat juga resolusi apa yang perlu kita luncurkan dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian resolusi yang kita berikan untuk solusi masalah tersebut juga perlu kita uji kembali. Diuji kembali apakah resolusi ini atau keputusan ini kira-kira dampaknya baik bagi semua pihak. Baik bagi siswa tadi, baik bagi sekolah, kepada guru dan sebisanya mengakomodir semua kepentingan. Walaupun pastinya tidak semua kepentingan bisa terakomodir, tetapi kita coba untuk memaksimalkan. Terima kasih Bu Kato, luar biasa sekali gitu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam yang tadi Ibu sampaikan kan, caranya bisa mengakomodir gitu berbagai kepentingan semua pihak, walaupun nanti ada beberapa pihak yang terakomodir tapi berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Jadi selama ini yang Ibu anggap efektif gitu dalam kasus itu tadi gitu, hal-hal apa saja? Iya, yang saya anggap efektif dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama adalah kompetensi si pemegang keputusan. Mungkin ya, dia perlu punya kompetensi yang mumpuni dalam menyelesaikan masalah, kemudian harus punya kebijaksanaan ya, juga masuk dalam kompetensi mungkin, dan juga perlu melibatkan beberapa mungkin rekan yang mungkin bisa membantu dalam mengambil keputusan. Kemudian juga perlu menyelesaikan masalah tersebut real time. Jadi masalah itu tidak boleh dibiarkan. Masalah datang itu harus sesegeranya kita selesaikan gitu. Kemudian yang efektif juga adalah bahwa
kita mengikuti teori yang sudah saya Iya. dapat. Kebetulan Iya. kita sudah mendapatkan teori, dan itu menurut saya sangat efektif dalam membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Secara teori kan ada prinsip, Ada prinsip, paradigma, ada gitu ya, paradigma, ada iya. 9 pengambil keputusan gitu ya, Bu, ya. Ada 3 prinsip, Iya. paradigma, 9, semuanya mungkin Iya. sudah baca. Dan alhamdulillah itu memang ternyata di kehidupan nyata memang diperlukan Mbak, Iya. di dalam mengambil keputusan. Makanya sebagai seorang leader ya, Iya. harus punya kompetensi manajerial dalam menyelesaikan masalah-masalah Oke, seperti Ibu. ini. Iya. Mungkin dalam Ibu tadi menyelesaikan kasus-kasus, terus dengan yang Ibu anggap efektif tadi ya secara teori itu pasti ada tantangannya, gitu. Pasti ada tantangan yang mungkin dari lingkungan atau dari si pihak itu sendiri begitu. Jadi yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu, yang kepentingan sama-sama benar Iya. itu seperti apa? Iya, tantangan pasti ada Mbak Alfi, karena paradigma atau pemikiran ini menurut saya hal yang cukup baru di dalam karir saya selama ini. Bagaimana saya harus mengambil keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar. Tantangan pertama yang saya hadapi adalah melawan diri saya sendiri, gitu ya. Melawan diri saya sendiri, bagaimana saya harus bisa bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian harus rajin belajar, gitu ya, harus membaca-baca teori dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua adalah tentu saja sistem lingkungan saya. Bagaimana ketika saya mengambil keputusan ini, ada pihak-pihak yang tentunya merasa dirugikan ya, Iya. karena tidak semua, tadi saya bilang Iya. tidak semua orang merasa terakomodir. Nah, tantangan di sini adalah bagaimana merubah paradigma lingkungan kita supaya tahu bahwa oh ini loh paradigma atau hal yang benar gitu ya dalam mengambil keputusan, dan ini yang benar yang perlu kita terapkan. Nah, jadi yang tantangannya seperti itu Mbak. Bagaimana saya mengalahkan diri saya sendiri, bagaimana saya mengedukasi Iya. lingkungan saya supaya tema besar yang sedang diusung kita ini bisa dipahami oleh mereka. Oke, Ibu. Dan ini kalau dalam pengambilan keputusan gitu, Ibu ada memiliki jadwal tertentu gitu, atau Ibu yang seperti tadi sampaikan ada real time gitu, harus Iya. segera diselesaikan Iya. gitu kan, tidak bisa dibiarkan masalah itu mungkin berlarut-larut atau kita biarkan begitu. Jadi apakah Ibu itu dalam pengambilan keputusan itu memiliki jadwal tertentu begitu, atau memang kalau masalah itu ada langsung Ibu selesaikan saat itu juga, langsung saat itu juga begitu? Jadi setiap masalah yang hadir, alhamdulillah dihadirkan kepada saya ya untuk Iya. diselesaikan, sebisanya saya selesaikan ceritanya sesegera mungkin untuk diselesaikan. Tetapi untuk masalah-masalah yang tidak begitu prinsip, saya akan mengatur jadwal untuk rekan-rekan saya atau siapa saja yang membutuhkan pandangan saya untuk menyelesaikan masalahnya, kita atur schedule-nya. Tapi secara garis besar untuk masalah-masalah yang melibatkan dilema etika ini harus segera diselesaikan. Iya, jadi supaya tidak berlarut Oh iya, ya, benar. dan merembet mungkin ke masalah yang lainnya. benar. Iya, baik Ibu, tadi Ibu sudah jelaskan tadi kan Ibu memiliki jadwal tertentu kalau memang itu sebuah sistem gitu. Dan yang faktor-faktor apa saja, atau mungkin seseorang begitu, atau pihak-pihak mana gitu yang bisa membantu Ibu, mendukung begitu dalam pengambilan keputusan itu? Baik, saya seperti saya bilang tadi bahwa saya kadang-kadang memerlukan pandangan orang lain dalam ketika saya mengambil keputusan. Nah, itu menurut saya perlu kita libatkan orang-orang yang saya pikir mempunyai kompetensi yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Contohnya adalah ketika saya mengambil keputusan, saya mengajak guru atau rekan guru senior, saya minta pandangannya seperti apa, atau saya melibatkan komite seperti apa pandangannya. Jadi dalam mengambil keputusan, saya dengan terbuka masih mendengarkan pihak-pihak yang menurut saya bisa membantu dalam mengambil keputusan. Jadi berpengaruh sekali ya, Iya. Bu, cara pandang kita. Mungkin kita juga harus bisa melihat dari sisi sudut pandang orang lain Iya, gitu betul. ya. Iya.
tadi Bu dari awal sampai dengan saat ini kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana Ibu sebuah kasus-kasus dalam kita Ibu sebagai leader mengambil keputusan gitu. Jadi dari pengalaman Ibu ini dari kasus-kasus tersebut gitu, apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu petik gitu? Tentang apa-apa pembelajarannya? Pembelajarannya. Pembelajaran hidup yang saya petik dari beragam kasus yang saya hadapi adalah bahwa semua masalah yang datang, semua dilema yang dihadirkan kepada kita itu adalah sebuah jalan bagi kita untuk belajar dan terus berkembang. Ketika kita ingin mengembangkan orang lain, maka kita harus perlu mengembangkan diri kita dulu sebelum kita mengembangkan orang lain. Jadi ketika kita mampu untuk mengembangkan diri kita, maka ketika masalah datang, kita pasti insya Allah akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Oke Ibu, hari ini luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan Ibu ini. Sama-sama saya Jadi, senang. iya gitu. Jadi tadi sekaligus ini sambil wawancara juga sambil saya belajar dengan Saya pengalaman Ibu ini. Sama saya juga Mbak mereview lagi ya. Iya. Iya, terima kasih Ibu untuk Sama-sama hari ini. Mbak Fi, semoga sukses ya. Iya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Ibu ya. Insya Allah. Iya, terima kasih Bu.